Lanyala Mataliti menyatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi dibubarkan saja kalau sampai kemudian gugatan presidensial threshold 20% atau kita kenal sebagai PT 20% itu kembali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kali ini yang mengajukan gugatan langsung itu adalah DPD secara kelembagaan. Sebagai pejabat negara telah disumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan Al-Qur'an bahwa saya harus menjalankan konstitusi dan peraturan perundangan. Tentu secara objektif sebagai pejabat negara saya harus memenuhi sumpah saya. Tetapi secara subjektif Allah Subhanahu wa taala memberi saya akal untuk berpikir dan kolbu untuk berzikir. Sehingga saya selalu memadukan akal, pikir, dan zikir, sehingga saya harus melakukan koreksi atas konstitusi hasil amandemen yang sudah menyimpang jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Saya juga harus melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir tidak dalam semangat memberi manfaat kepada rakyat, tetapi sebaliknya memberi manfaat kepada segelintir orang atau kelompok, bahkan yang lebih kejam justru menyengsarakan rakyat. Tetapi secara empirik, kewenangan DPD RI dalam fungsi legislasi sangat terbatas. Demikian juga kewenangan yang diberikan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan langsung kepada seluruh stakeholder bangsa ini bahwa arah perjalanan bangsa ini harus kita koreksi, harus kita perbaiki untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat melakukan itu, kita tentu harus adil sejak dalam pikiran, harus jernih sejak dari hati, dan harus berani mengatakan bahwa benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan hal itu hanya bisa kita lakukan jika kita konsisten dan bertindak sebagai negarawan. Kita pernah memulai politik dari Solo dan kita bisa akhiri juga dari Solo. Kita pernah mengirim seseorang dari Solo dan kita bisa paksa dia panggil pulang dari Solo. Kan itu jalan pikiran akal sehatnya begitu. Indonesia bubar bukan karena perbuatan para pengkhianatnya, tetapi karena mereka yang diam saja menyaksikannya. Apakah itu kata Panglima Besar Jenderal Sudirman? Bukan, saya nggak pernah baca Jenderal Sudirman bilang itu. Pasti dari Panglima Besar Robin Hood, Woodrick. Tapi orang akan kritik, kok palsuin? Kita tafsirkan bahwa bahkan Jenderal Sudirman akan setuju perkataan itu. Nggak mungkin Jenderal Sudirman abai dengan pengkhianatan. Saya tahu ini bakal diolok-olok nanti. Plagiat, bukan soal plagiat. Kita punya imajinasi bahwa kita panggil para pendiri bangsa ini untuk menyetujui pikiran hari ini. Kan itu dasarnya. Anda boleh taruh apa aja dan pastikan bahwa pasti juga disetujui oleh Muhammad Nasir. Muhammad Hatta pasti setuju. Kita bisa ganti-ganti wajah Sudirman, Hatta, Syahrir, Natsir. Karena mereka tersiksa di alam baka sana melihat bangsa ini diporak-porandakan oleh oligarki. Padamu pahlawan kami mengadu. Tapi aduan itu bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kan kurang ajar namanya. Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kita akan pastikan bahwa kalau 20% sebagai peralatan pertama untuk membersihkan politik adalah 0% kan.
Kalau itu ditolak, maka betul bahwa kita semua akan jadi anggota P3, Partai People Power. Itu dasar berpikirnya. Jadi teman-teman, kita pastikan bahwa kehendak untuk melakukan perubahan harus dimulai dengan mendongkel batasan yang dibuat oleh elit, yaitu 20%. Baru kita uji pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membaca kerutan rakyat. Itu syarat konstitusional pertama adalah 0%-kan dulu, nihilkan dulu. Syarat kedua, kita uji calon-calon presiden ini. Ujiannya apa? Elektabilitas? Bukan. Elektabilitas itu mainannya oligarki. Kita uji pertama dengan prinsip etikabilitas. Etikability. Dia harus jujur, tidak pernah bohong. Kan itu etika kan? Sekarang menjadi satu. Keinginan saya seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke nanti, meskipun sekarang belum terwujud. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku, saya minta jangan kecil hati. Dengan situasi negara yang seperti ini, saya tidak perlu cerita panjang lebar. Yang jelas menyengsarakan rakyat. Mau kita dibikin begitu terus? Saya rasa tidak. Oleh karenanya, saya mohon maaf sebelumnya. Suara saya memang gini, Mas. Gak ngerti di lapangan, gak ngerti di ruangan, sama saja. Intinya saya mengajak, jangan hanya omdo, jangan hanya ribut, rame, seperti pahlawan di medsos. Mari kita ikuti para teman-teman kita analisis yang menulis, ikuti. Sebaliknya kita juga harus ikuti teman-teman kita yang turun ke lapangan. Saudara, tanpa kita gerak, maka tidak akan ada perubahan. Percayalah ini, percayalah ini. Maka sisa hidup saya ini, saya siapkan untuk bersama-sama saudara-saudara sekalian. Kita lawan kedoliman. Kita lawan kedoliman.